Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya Muhammad Eka Sobirin, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan sering digunakan dalam dunia machine learning, yaitu polynomial regression. Sebelum masuk ke topik utama, kita perlu pahami dulu konsep dasar dari machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tersebut tanpa diprogram secara eksplisit. Secara umum, machine learning terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, polynomial regression termasuk ke dalam kategori supervised learning, yang artinya kita melatih model dengan data input dan output yang sudah diketahui. Supervised learning sendiri terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu klasifikasi dan regresi. Polynomial regression adalah bentuk dari regresi. Oke, mari kita bahas regresi secara umum. Regresi adalah metode untuk memprediksi nilai kontinu. Misalnya memprediksi harga rumah, tinggi badan, suhu udara, atau permintaan pasar di masa depan. Contoh bentuk persamaan linear regression, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Namun tidak semua data di dunia nyata memiliki hubungan yang linear. Ada banyak kasus di mana hubungan antar data membentuk kurva. Disinilah polynomial regression digunakan. Jadi, modelnya bisa berbentuk Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X pangkat 2 ditambah B3X pangkat 3 hingga ditambah Bnx pangkat n. Apa itu polynomial regression? Polynomial regression adalah perluasan dari linear regression, di mana kita menambahkan pangkat-pangkat dari variabel input ke dalam model. Dengan menambahkan elemen seperti X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya, kita bisa memodelkan data yang membentuk kurva atau pola yang lebih kompleks. Regresi paling sederhana adalah linear regression, yaitu memodelkan hubungan antara variabel input X dan output Y dalam bentuk garis lurus. Tapi hati-hati, polynomial regression juga punya risiko overfitting, yaitu ketika model terlalu pas dengan data training tapi malah jelek saat dipakai pada data baru. Maka dari itu, pemilihan derajat polinomial sangat penting. Beberapa aplikasi nyata dari polynomial regression antara lain memprediksi pertumbuhan populasi, hubungan antara suhu dan konsumsi energi, perkiraan hasil panen berdasarkan waktu tanam, prediksi penjualan berdasarkan harga dan tren, dan lainnya. Oke, setelah kita memahami konsep dasar dan aplikasinya, sekarang saya akan serahkan ke rekan saya untuk menjelaskan implementasi dan studi kasusnya.
Wah, terima kasih tuh Mas Sobirin. Sekarang mari kita bahas bagian implementasinya. Oke, kita mulai dengan contoh sederhana. Misalkan, kamu sedang meneliti pertumbuhan tinggi tanaman setiap minggu, dan data yang kamu miliki adalah seperti ini. Nah, kalau kamu plot datanya, kamu akan melihat bahwa pertumbuhan tinggi tanaman tidak linier, tetapi membentuk kurva. Kalau kamu pakai linear regression, model yang nggak akan bisa mengikuti bentuk kurva ini dengan baik. Solusinya apa bang? Solusinya adalah polynomial regression ya. Model kita akan menghasilkan prediksi tinggi tanaman di minggu ke-7 berdasarkan pola sebelumnya. Dengan polynomial regression, model ini lebih fleksibel dalam menangkap pola nonlinear seperti ini. Tapi, yang disebutkan sebelumnya, hati-hati menggunakan derajat terlalu tinggi karena bisa menyebabkan overfitting. Biasakan untuk melihat grafik data dan mencoba beberapa derajat yang berbeda. Lalu, evaluasi performanya dengan metrik seperti R-squared atau mean squared error. Dan tips tambahnya ada 3, yaitu pertama adalah visualisasi data. Cek dulu apakah hubungannya linear atau tidak. Dan kedua adalah gunakan cross validation untuk menghindari yang namanya overfitting. Dan yang ketiga atau terakhir adalah gunakan regulasi jika perlu. Contohnya itu seperti ridge atau lasso regression. Dan kesimpulannya adalah polynomial regression adalah alat yang sangat bermanfaat untuk memodelkan data yang pola hubungannya melengkung atau tidak linear. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menggunakan model prediksi yang akurat dan sesuai dengan data yang nyata. Oke, baiklah. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga penjelasan dari kami bisa membantu kalian lebih memahami apa itu polynomial regression dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten pembelajaran lainnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.